Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Hari Jumat tanggal 1 Mei 2026, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6 tentang Yesus yang menegaskan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Sehingga kita yang percaya kepadanya tak usah cemas dan gelisah. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Gelisah atau kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran kerap kali muncul karena ketidakpastian di masa kini dan juga di masa depan. Ketika ada hal-hal yang terjadi di luar kontrol, di luar kendali, di luar kemampuan kita, kerap kali kita cemas, kita gelisah, kita khawatir. Contoh paling konkret saudara-saudari terjadi di hadapan kematian orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi. Kita tidak tahu pasti tentang hidupnya sesudah kematian, dan kita juga mengalami ketidakpastian dalam hidup sesudah ditinggalkan orang yang kita sayangi. Seorang bapak yang baru kehilangan istrinya, istri yang sangat dia sayangi, istri yang senantiasa hadir, menemani, menyertai, setia kepadanya. Istri yang selalu memperhatikan kesehatan suaminya, obat-obatannya, hal-hal yang harus dia hindari ketika makan dan sebagainya. Ternyata istrinya dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Ketika berjumpa dengannya saat melayat, dalam situasi berduka, dalam situasi tidak tahu akan masa depan, dia menyampaikan satu kalimat ini. "Lalu bagaimana dengan saya ke depan?" Kalimat itu nampaknya sederhana, tapi itu menunjukkan ada sesuatu di masa depan yang tidak diketahui. Karena selama ini dia sangat tergantung pada istrinya, yang memastikan segala sesuatu berjalan dengan baik, baik dalam urusan usaha maupun juga dalam hal urusan rumah tangga serta kesehatan suaminya. Ketika istri yang sangat disayanginya itu meninggal, satu pertanyaannya menjadi muncul. Lalu ke depan saya bagaimana? Itu bukan sebuah pertanyaan yang menuntut jawaban. Itu sebuah pertanyaan yang datang dari ketidakpastian tentang ke depan akan seperti apa tanpa kehadiran orang yang disayangi. Ini saudara-saudari kegelisahan, kecemasan tentang sesuatu yang akan terjadi ke depan yang tidak kita ketahui. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, mengatasi kegelisahan dan melenyapkan kecemasan, setiap orang beriman mendapatkan kepastian masa kini dan masa depan dalam kepercayaan
kepada Yesus Kristus. Percaya bahwa dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Dialah yang berjanji akan menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa, karena di sana ada banyak tempat. Bahkan dia memberi jaminan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudari dan saudara, keyakinan iman akan Yesus Kristus inilah yang diharapkan memberikan pengharapan, yang diharapkan memberikan kita keyakinan bahwa ke depan kita tidak berjalan sendiri. Hidup ini senantiasa ada di dalam penyelenggaraan Tuhan yang bijaksana. Dan karena itu, hadirnya harapan akan penyertaan Tuhan itu akan membangkitkan sukacita, membangkitkan kegembiraan bagi setiap orang beriman dalam hidup sekarang, di sini dan di sana, nanti dan di dalam kehidupan kekal. Saudari dan saudara, tantangan dan godaan hidup di dunia ini kerap kali menantang kita untuk kurang percaya. Karena itu setiap orang beriman harus sungguh-sungguh terlibat dalam aneka aktivitas yang menyuburkan imannya di tengah komunitas gerejawi. Jangan menarik diri dari komunitas. Jangan menjauhkan diri dari teman-teman seiman, dari kelompok kategorial, dari basis atau lingkungan. Karena di sanalah kita akan mendapatkan peneguhan, kita mendapatkan kekuatan di dalam perjalanan bersama menuju pada Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah. Demikian penegasan Yesus, dan dia menegaskan dirinya sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan artinya dialah yang dilalui. Kebenaran, apa yang diwartakan, seluruh karya, pengajaran, dan kesaksian hidupnya adalah kebenaran. Dan hidup, karena kita semua akan dibawa kepada kehidupan, yakni persekutuan dengan Allah Bapa. Moga-moga saudara-saudari, kita menjadi jauh dari kecemasan, dari kegelisahan, karena kita percaya akan Tuhan yang merupakan jalan, kebenaran, dan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau memberi penegasan sekaligus jaminan supaya kami tidak gelisah, supaya kami tidak cemas dan khawatir. Tambahkanlah selalu iman kami, agar kami selalu hidup dalam kepastian yang menggembirakan dalam hidup kami sehari-hari. Dan kuatkan kami agar terus membangun, bertumbuh dalam iman akan Engkau yang senantiasa menyelenggarakan hidup kami dengan bijaksana. Kaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.